Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mawaddah Syakira dengan NIM 250162242. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Padang. Hari ini saya akan memberikan penjelasan tentang materi proses morfologi. Teman-teman semua, apakah sudah tahu apa itu proses morfologis? Kalau belum tahu, ya tonton dan simak ya video ini. Proses morfologis merupakan pembentukan kata-kata dengan menghubungkan morfem yang satu dengan morfem yang lainnya. Proses morfologis ini biasanya terjadi melalui afiksasi, reduplikasi, komposisi, dan abreviasi. Proses morfologis yang pertama yaitu afiksasi. Afiksasi adalah proses penambahan imbuhan atau afiks pada kata dasar yang terdiri dari beberapa jenis, yaitu ada prefiks, infiks, sufiks, konfiks, dan sirkunfiks. Yang pertama, prefiks merupakan imbuhan yang ditambahkan pada bagian awal atau disebut sebagai awalan. Jenis prefiks diantaranya prefiks me, ber, per, dan ter. Contoh kata berprefiks adalah menyapu, berjanji, pelatih, permainan, terjatuh. Yang berulang adalah infiks yaitu imbuhan yang disisipkan di tengah kata dasar. Jenis infiks diantaranya infiks L, M, R, dan in. Contohnya seruling, telunjuk, gemetar, kinerja. Yang ketiga, sufiks, yaitu afiks yang diimbuhkan pada posisi akhir kata dasar. Jenis sufiks antara lain an, nya, dan i. Contoh bagian, baginya, ambilkan, hampiri. Yang keempat, konfiks. Konfiks merupakan gabungan awalan tambah akhiran, yaitu imbuhan yang terdiri dari dua bagian, satu ditempatkan di awal kata dasar dan satu lagi di akhir kata dasar. Dipasangkan secara bersamaan atau serentak membentuk kata baru. Jenis konfiks diantaranya peran, kean, beran, dan bean. Contohnya keindahan merupakan salah satu kata berkonfiks kean dari kata dasarnya yaitu indah. Yang terakhir, sirkunfiks merupakan imbuhan yang terdiri atas dua bagian, di awal dan di akhir kata dasar, tetapi dipasangkan tidak secara bersamaan. Satu imbuhannya lebih melekat lebih duluan, baru menyusul imbuhan yang lainnya. Inilah yang membedakan sirkunfiks dari konfiks. Karena konfiks kedua bagiannya dilekatkan sekaligus dan maknanya muncul dari proses serentak. Contoh perbedaan: sirkunfiks ber ditambah pakaian, berpakaian. Imbuhan an-nya melekat lebih dulu. Pakai, pakaian, baru ditambah ber menjadi berpakaian. Sedangkan konfiks ber ditambah gugur tambah an, berguguran. Imbuhan ber dan an-nya dilekatkan bersamaan untuk makna menjadi makna yaitu banyak yang gugur. Proses morfologis yang kedua yaitu reduplikasi. Reduplikasi adalah proses morfemis yang mengulang bentuk dasar, baik secara keseluruhan, secara sebagian, maupun dengan perubahan bunyi. Jenis reduplikasi terdiri dari satu, pengulangan utuh, yaitu pengulangan bentuk secara keseluruhan, pengulangan bentuk dasar tanpa perubahan fonem dan tidak dengan afiks. Contohnya, orang bisa menjadi orang-orang, cantik menjadi cantik-cantik. Yang kedua, pengulangan sebagian, yaitu proses pembentukan kata dengan cara mengulang sebagian bentuk dasarnya. Contohnya, kata berapa bisa menjadi beberapa. Yang ketiga, pengulangan berimbuhan merupakan pengulangan bentuk dasar diulang secara keseluruhan dan mengalami proses pemubuhan afiks. Contohnya, buah
menjadi buah-buahan, hijau menjadi kehijau-hijauan, tolong menjadi tolong-menolong. Yang keempat, pengulangan berubah bunyi merupakan pengulangan yang disertai dengan perubahan bunyi. Contohnya, kata lauk bisa menjadi lauk pauk, gerak menjadi gerak gerik. Selanjutnya, proses morfologis yang ketiga, komposisi atau yang disebut dengan pemajemukan. Komposisi adalah proses morfologi dengan cara menggabungkan dua morfem dan membentuk kata baru, membentuk satu kesatuan makna yang berbeda dari unsur pembentuknya. Ciri-ciri unsurnya yaitu tidak dapat dipertukarkan dan salah satu atau semua unsurnya berupa pokok kata. Hasilnya disebut kata majemuk. Contohnya matahari. Seperti yang kita ketahui, mata itu adalah organ tubuh manusia yang berfungsi untuk melihat. Sedangkan hari biasa kita ketahui dengan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Dua kata ini digabungkan menjadi matahari. Matahari ini akan menghasilkan makna baru atau makna leksikal, yaitu pusat tata surya, benda langit yang memancarkan cahaya dan panas. Begitu juga dengan contoh lainnya seperti kursi goyang, meja tulis, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu proses morfologis abreviasi. Abreviasi itu berarti pendek. Abreviasi merupakan proses morfologi, proses memendekkan suatu kata atau gabungan kata menjadi singkat, tetapi maknanya tetap sama seperti bentuk lengkapnya. Istilah lain abreviasi ialah pemendekan dan hasil prosesnya disebut kependekan. Hasilnya dapat berupa penggalan, singkatan, atau akronim. Yang pertama, penggalan. Penggalan yaitu memendekkan kata menjadi satu atau dua suku awal. Contohnya, kata sekretariat menjadi sekre, kata laboratorium menjadi labor. Yang kedua, singkatan. Singkatan yaitu pemendekan berupa huruf dibaca huruf per huruf. Contohnya KKN. KKN ini merupakan singkatan dari kuliah kerja nyata atau bisa juga kolusi, korupsi, dan nepotisme. Ada juga DPR. DPR ini merupakan singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan masih banyak contoh lainnya. Yang keempat yaitu akronim. Akronim yaitu gabungan huruf atau suku kata yang dibaca seperti kata biasa sesuai dengan kaidah fonotaktik bahasa Indonesia. Contohnya ABRI, balita, UP, dan lain sebagainya. Demikianlah materi yang dapat saya paparkan hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian, terima kasih.